identitas Arab itu ilusi. Waduh. Berarti Al-Fakir ilusi dong. Terus ada gambar Habib, terus Habibnya berubah menjadi debu seperti orang habis kena snap Thanos. Ya, betul. Masya Allah. Ya. Ini tapi kalau lihat covernya aja, San. Anda baca selembar, 2 lembar, sehalaman, 2 halaman, sebab 2 bab. Masya Allah. Ini sebenarnya adalah bantuan jawaban, apalagi buat generasi anak, generasi di bawah anak, yang sering dibilang sama teman-teman, ente Arab doang, tapi nggak paham Islam. Gitu. Kadang-kadang kita dibilang, ente Arab doang, bahasa Arab nggak bisa. Ente Arab doang, ngaji nggak bisa. Nah, buku ini menjelaskan, loh enggak, kita ini Arab punya tanggung jawab yang sama tentang Islam. Sampaikan dari buku ini kepada para pembaca jika membaca buku ini, Ustaz. Terima kasih, Sayyid Isa. Namanya Musa juga, Muhammad Isa ya. Jadi begini, kita ini semua kan terlahir tanpa pilihan kita sendiri. Betul. Terlahir dari orang tua yang tidak kita pilih. Dan itu hakikat yang tidak bisa berubah. Dan saya selalu bilang bahwa ketika sesuatu tidak bisa berubah, hakikat yang tidak bisa berubah, kita harus maknai lebih jauh. Bukan memaknai secara dangkal dan superficial. Nah, saya ingin dalam buku ini menjelaskan bahwa sebutan Arab, sebutan Habib yang menempel kepada kita itu sebetulnya memiliki makna yang berlapis-lapis. Jadi bukan hanya tampilan lahiriah dan dangkal saja, tetapi bisa kita dalami lebih jauh, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan seterusnya, sehingga semakin kita menyelami lapisan demi lapisan identitas kita, kita menemukan jati diri kita yang lebih dalam. Hakikat kita yang lebih dalam. Contoh saudara. Kalau sekarang kita bercermin, kita lihat kita ini tubuh kita manusia kan. Tapi apakah tubuh ini adalah perjalanan terakhir dari kemanusiaan kita? Artinya karena sudah punya tubuh manusia maka kita tidak bisa mengembangkan kemanusiaan kita. Kenyataannya tidak. Tubuh kita ini baru tampilan lahiriah, tampilan paling luar dari identitas kita sebagai manusia. Karena terbukti dengan wajah yang sama atau dengan postur tubuh yang sama, ada manusia yang jahat, ada manusia yang baik, ada yang super baik, ada nabi yang sangat sempurna. Padahal sama-sama semuanya disebut manusia. Nah, itulah mengapa kita harus memberikan makna bagi apapun yang kita anggap sebagai sesuatu yang telah menempel pada diri kita sebagai sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Kita sebagai manusia lahir nggak bisa coba jadi misalnya binatang apa, misalnya bisa jadi burung seperti dalam puisi-puisi itu kan cuma sesuatu yang pada hakikatnya tidak akan terjadi kan. Nah, berarti kita harus memaknai yang sudah given ini dengan sesuatu yang acquired, sesuatu yang kita dapatkan dari Allah sebagai karunia yang kita terima menjadi sesuatu yang kita sempurnakan. Nah, oleh sebab itu dalam bahasanya Iqbal itu bagaimana karunia Allah itu engkau bentuk dia menjadi karya seni, menjadi karya ilmu. Karunianya dari Allah, bahan-bahan utamanya dari Allah. Tetapi kita kembangkan. Begitu juga dengan identitas Arab dan identitas kita sebagai Sayyid. Sebetulnya lebih layak sebetulnya disebut sebagai Sayyid. Tapi kan kalau judul buku saya Sayyid, saya Habib kan kurang ngetren. Yang lagi ngetren kan Habib. Kurang lebih begitu ya. Padahal di dalam buku ini nanti kita akan definisikan Habib itu ternyata punya definisi yang spesifik dan ideal dan seterusnya. Nah, mulai dari Arab dulu, identitas Arab. Nah, jadi kalau kita lihat postur atau karakter morfologis tertentu, orang akan lihat saya ini Arab. Arab gitu ya. Kalau saya lahir kebetulan di daerah yang tidak ada kampung Arabnya. Wilayah Jember. Tetapi di wilayah Arab sendiri, ketika saya pergi ke Arab, tinggal di sana, interaksi dengan orang Timur Tengah, dibilang Jawa. Bilang Jawi. Itu orang Jawa. Lah, kan kaget kita. Padahal di sini kita udah paling keren gitu ya. Iya, padahal kita ini di sini udah di Arab-Arabin sama orang gitu. Berarti ada sesuatu yang lain yang menjadi
patokan buat orang Arab dan buat orang Indonesia. Nah, berarti ada sesuatu yang superficial yang orang yang non Arab akan segera menandai kita atau mengidentifikasi kita dan memberi identitas kita sebagai Arab. Ada orang Arab sendiri yang tidak mengidentifikasi kita sebagai Arab. Karena apa? Tutur kata kita yang cengkok, dia anggap ini bukan orang Arab, ini orang Jawi, atau cara makan kita atau macam-macam hal. Disitulah yang menyebabkan saya ingin mendalami apa sih ain ra ba itu, ain ra ba atau al-Arab itu apa, atau Arab itu apa. Nah, setelah penelusuran yang ada di buku itu, kemudian saya menemukan ternyata common denominator atau pemersatu atau esensi dari Arab, Arab ini, dari ain ra ba ini adalah sebuah bahasa yang fasih. Jadi kefasihan bertutur itulah Arab. Orangnya Arabi. Kumpulan orangnya disebut Al-Arab. Ya. Oleh sebab itu antonimnya atau lawan katanya itu adalah Al-Ajam. Artinya kumpulan orang-orang yang bertutur tidak seperti Al-Arab. Dan Ajami, orang yang meskipun Arab tutur katanya tidak lugas, tidak fasih, kalau kata orang Jawa tidak cetok. Tidak keluar, tidak artikulatif. Ini menyangkut identitas sejati. Nah, tapi identitas yang sejati ini ketambahan unsur-unsur lain yang bisa mengalami dinamika. Bisa. Jadi orang itu ternyata bisa bernegosiasi dengan identitasnya. Mau milih yang mana, mau jalan kemana, bisa. Saya ambil contoh yang ekstrim. Ini jangan Habib dulu ya, kita bicara Arab dulu ya. Arab dulu. Arab dulu. Sebagai ilustrasi aja. Bahkan di zaman ini, orang yang terlahir dengan gender tertentu, dengan identitas tertentu, itu bisa melakukan transgender. Bayangin, ini fisik. Melakukan transformasi fisik. Terjadi kan? Akibat mengalami krisis identitas, akibat mengalami ini. Pokoknya hasil observasi dokter. Apapun sebab musababnya, ketika sudah melampaui sebuah proses tertentu, dia berhak untuk boleh secara medis maupun juga kalau medis mengatakan boleh atau bahkan harus, secara agama juga akhirnya boleh hal seperti itu. Kenapa? Oh nggak bisa ini kalau ini dilanjutkan, nih orang tidak sesuai apa komposisi hormonalnya dan lain sebagainya. Itu ekstrim. Contoh yang jarang dialami banyak orang. Tapi ada yang contoh yang dialami banyak orang. Orang misalnya pindah ke suatu wilayah. Orang lahir di satu wilayah A yang dengan bahasa tertentunya, budaya tertentunya, cara makan tertentunya, pindah ke tempat lain. Dia harus bertransformasi secara dinamis dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan tidak jarang dia mengubah identitasnya dalam rangka biar sinkron dengan lingkungan sekitar. Nah, oleh sebab itu, yang disarankan oleh buku ini, identitas Arab itu jangan tidak punya asas atau esensi, jangan. Harus ada esensinya, yaitu bahasa. Selebihnya, unsur-unsur lainnya, anggap saja sebagai unsur-unsur tambahannya, itu harus dinamis. Sehingga Anda bisa menjadi Arabi dimanapun Anda berada. Kalau bahasanya berbahasa Arab. Ahsantum. Bahkan di dalam cerita itu Anda katakan, Anda bertemu dengan beberapa orang yang Anda tahu secara etnik, dia orang Sunda, orang Jawa. Tetapi oleh orang Arab sendiri, dia diakui sebagai Arabi. Karena lisannya bahasa. Karena lisannya bahasa. Gitu, dasar pengetahuan bahwa orang Arab tuh karena ini Arab dulu ya sebelum Habib. Betul. Karena dasar pengetahuan bahwa orang Arab itu adalah yang berbahasa Arab itu Ustaz ambil dari mana Ustaz? Tentu dari kamus-kamus bahasa Arab, dari penyelidikan kata Arab itu sendiri, etimologinya, akar kata Arab itu sendiri, ain ra ba itu sendiri. Dan juga penggunaan Al-Qur'an, Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang Al-Qur'an, Qur'anan Arabian. Artinya ini bahasanya Arab. Bukan Qur'annya orang Arab kan maksudnya. Karena kalau Qur'annya orang Arab berarti Al-Qur'an eksklusif. Bukan wahyu universal kan. Enggak mungkin. Qur'anan Arabian artinya bahasanya Arab. Dan juga di dalam Al-Qur'an ada istilah hukman Arabian. Hukman Arabian. Nah, para mufassir mengatakan hukman Arabian ternyata maksudnya bukan hukum dalam bahasa Arab, bukan. Hukum yang jelas, terang benderang. Karena menggunakan bahasa yang terang benderang, yaitu bahasa Arab.
iya, iya, Gitu. iya, iya, mantap. Ustaz, apa Ustaz nggak takut Ustaz dengan menulis buku ini semakin menyuburkan komunitas anti Arab yang sempat berkembang beberapa tahun belakangan Ustaz? Justru sebenarnya langkah membebaskan hal-hal yang aksidental atau kearaban dari unsur-unsur superficialnya, kita telah melepaskan identitas itu dari kontestasi dan permainan politik. Kenapa bisa anti? Karena salah mendefinisikan identitas. Betul. Karena mengira Arab itu barang yang fix. Tapi kalau kita abstrakkan dia menjadi bahasa, iya. Mau dikecam apanya? Iya. Bahasa masa mau dikecam? Nggak ada. Malah orang harusnya, seluruh manusia harusnya berlomba-lomba dan bergandeng tangan untuk memajukan bahasa. Karena dia bagian warisan dari literasi manusia. Dan sebetulnya dengan cara begitu, dan ini sebetulnya terus terang kita semua berhutang kepada tokoh ya. Sebetulnya saya ini pengagum Ibn Arabi karena Pak Haidar yang dorong-dorong gitu loh, baca. Sebenarnya kita berhutang kepada cara bagaimana seorang sufi besar itu ya menyelamatkan hal-hal yang biasa dipakai dalam permainan kekuasaan, perebutan apa ya ini kalau kayak di Indonesia nih politik identitas dan lain sebagainya diselamatkan, ditarik ke wilayah yang tidak bisa dipermainkan oleh orang. Seperti itu ketika ketika Arab itu didefinisikan sebagai bahasa, mau dipakai apa? Ini kan sebagian besar orang yang dituduh sebagai keturunan Arab atau dibenci sebagai keturunan Arab, nggak berbahasa Arab. Betul. Sebaliknya juga Anda membenci mereka karena apanya sih? Karena mukanya, perilakunya, bukan karena bahasanya kan. Betul. Maka dia tidak lagi menjadi ajang untuk kebencian, rasisme, dan juga tidak menjadi ajang untuk insinuasi, provokasi, agitasi dan lain sebagainya. Mereka kehilangan alasan untuk mempermainkan Arab itu di wilayah itu. Di satu sisi begitu. Di sisi lagi bagi mereka yang disebut sebagai keturunan Arab, monggo pelajari bahasamu. Karena ini bahasa punya keagungan, keajaiban, bahkan kesucian karena dia berimpitan dengan wahyu. Jadi di satu sisi kita akan mendorong orang yang memang sudah dianggap sebagai keturunan Arab untuk mengapresiasi bahasanya. Di sisi lain menghilangkan alasan mereka yang membenci perilaku sebagian orang yang masuk politik atau tidak masuk politik atau yang lain sebagainya. Secara fisik Arab padahal tidak punya kearaban atau hakikat kearaban. Tidak menyandang sebagai gelar Arabi yang asli ya. Karena tidak berbahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Arab. Dan juga tidak mengerti literasi seperti kata Pak Haidar, literasi Arab. Betul. Gitu. Sehingga kalau ada orang yang bilang ngusir, pulang sana loh Arab ke Arab, madrasah pada kosong semua Ustaz. Guru-guru bahasa Arab pada hilang. Bukan hanya itu, bahasa Indonesia itu lebih dari 40% terdiri bahasa Arab. Kalau kearaban mau dibuang dari Nusantara, 40% dari sastra literasi Nusantara hilang bersama itu. Bahkan lebih jauh nih ya. Sebelum 1800-an, sebelum Belanda menetapkan sebuah kebijakan-kebijakan yang ekstrim pasca pemberontakan Imam Bonjol dan Diponegoro, masyarakat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, katakanlah begitu ya, menggunakan bahasa Pegon. Artinya apa? Penetrasi aksara Arab yang merupakan bagian. Saya bilang bahasa Arab itu bukan tutur kata saja. Bahasa Arab itu sistem. Dan di situ dijelaskan bahwa bahasa Arab itu terdiri dari tutur kata, ucapan, intonasi, aksara, titik koma, diakritik, ya, tanda-tanda baca itu semuanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu kompleks, tidak seperti bahasa lain. Karena tanda-tanda baca itu akan sangat menentukan makna dari kalimat itu. Oke. Dulu kan menggunakan huruf Pegon kita, baru ada pemaksaan untuk latinisasi. Artinya peradaban Nusantara mungkin pra 1800 nggak tahu kapan itu. Mungkin transisinya saya persisnya tidak tahu dari Sanskerta ke Pegon, tapi yang jelas itu sangat panjang. Kita ini berkomunikasi, ilmu-ilmu, mentransmisikan ilmu, informasi dan lain sebagainya menggunakan huruf Pegon. Dan huruf Pegon dari bahasa Arab. Mau kemana terus? Kok mau pulang, suruh pulang kemana? Betul. Ya, Masya Allah. Ya cukup mencerahkan ya Ustaz. Masya Allah. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Memang kan kalau di buku ini kan masalahnya adalah peleburan orang Arab yang sudah di Indonesia
ayo jadi orang Indonesia. Ya. Dari slogan di sini aja, saya Habib, saya Indonesia. Ya. Tapi Ustadz, memang keunggulan Arab di dalam Islam itu memang di banyak literasi itu ada ya Ustadz ya. Betul. Bahkan Imam Syafi'i pernah bilang, ma jahilan nas wa makhtalafu illa litarkihim lughah Arabiyyah. Tidaklah orang-orang itu berselisih ataupun tidaklah orang-orang itu menjadi bodoh kecuali karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Ya. Dan juga Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Betul. Dan hadis Nabi dalam bahasa Arab. Nabi bertutur dengan menggunakan bahasa Arab. Betul. Lantas ini kan merupakan tanda keistimewaan orang Arab. Betul. Artinya mereka itu untuk memahami agama lebih mudah. Sehingga Betul. kepercayaan mereka orang Indonesia atau orang-orang Ajam tadi Ustaz yang saya sebut terhadap orang Arab itu meningkat Ustaz. Betul. Nah, bagaimana menurut Ustaz? Setuju. Bahkan kan kalau kita lihat Nabi kita yang kita cintai, itu dalam gelar-gelarnya itu sebetulnya gelar-gelar Nabi itu punya nomenklatur yang berbeda-beda. Kita ambil contoh dalam sebuah tarikan napas saja kalimat. An-Nabiyul Ummiyul Hashimiyul Arabiyul Makkiyut Makkiyut atau Tihamiyul Makkiyul Madani. Oke ya, kita rut. Seorang nabi. Ini bukan gelar semua orang, nggak ada orang gelarnya nabi kecuali nabi kan gitu. Iya, Gak bisa semua orang dapat gelar itu. Betul. Gelar istimewa status khusus dari Allah SWT. Al-Ummi. Nah, di sini terjadi perbedaan tafsir. Iya. Nanti panjang nggak usah lah. Al-Ummi itu apa maksudnya? Dia. Ntar kita bahas di akhir-akhir ya, insya Allah. Oke. Tapi barangkali yang paling tepat tuh tafsir yang saya suka adalah bukan buta huruf. Tetapi dia tidak belajar dari orang yang bodoh. Jadi orang yang belajar dari orang bodoh itu justru ummi, bukan ummi ya. Ala kuliah. Al-Hashimi, nah ini turunan. Al-Hashimi artinya dia turunan, dia punya kakek namanya Hashim. Quraisy, nah itu turunan. Jadi dia adalah gelar dari nasab. Ya. Kemudian Al-Arabi. Al-Arabi bukan gelar turunan. Dia gelar penutur bahasa yang fasih. Jadi Nabi SAW itu kalau berbicara dia tidak pernah tidak jelas maksud maupun susunan kalimat maupun pengucapannya. Ingat ya, maksud. Jadi ada orang maksud yang disampaikan jelas tapi susunan kalimatnya agak tidak utuh atau terpatah-patah. Ada lagi dua itu sudah lengkap tapi pengucapannya tidak cetok ya, tidak lugas ya. Nah, Nabi tidak. Makanya dia berulang-ulang dalam hadis mengatakan ana afsahul Arab. Baida'ani min Quraisy. Aku orang yang paling fasih penutur bahasa ini meskipun aku dari Quraisy. Ajib, pasti jadi pertanyaan loh. Bukannya Quraisy itu penutur bahasa Arab juga? Iya. Tapi orang di situ tahu para penutur bahasa Arab atau suku-suku penutur bahasa Arab, kumpulan orang yang ketika itu berada di Jazirah Arab tahu suku Quraisy bukan penutur yang paling fasih. Makanya Nabi waktu kecil dibawa ke, ingat di rumahnya di mana? Di Halimah. Agar juga diantaranya apa? Untuk bisa bahasa Arab. Karena mereka suku Baduy. Bertutur seperti sefasih orang-orang yang hidup di sana. Selain untuk urusan penyelamatan Nabi dari kejaran kaum Yahudi dan juga untuk kehidupan yang lebih baik ya karena di desa itu lebih sehat dan seterusnya, juga karena mereka itu bertutur bahasa aslinya. Tetapi itu pun Nabi mengatakan bahkan dibandingkan mereka yang dianggap sebagai lebih yang asli penuturnya pun saya lebih fasih. Orang Nabi yang ngomong, masa kita nggak percaya? Iya. Nah, artinya yang saya ingin sampaikan adalah agama ini berimpitan dengan literasi yang tidak bisa dibuang, yaitu literasi Arab. Dan para ahli mengatakan bahasa ini memang bahasa yang sangat elastis, kuat, dinamis. Bagi mereka yang mengkaji bahasa akan tahu kekuatan bahasa ini dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Mungkin dengan saya nggak tahu lah ya bahasa lain, tapi kekuatan bahasa ini menjadi wadah bahasa wahyu itu menyebabkan Anda bisa tahu berapa ratus ribu tafsir Al-Quran. Ratusan ribu. Mana ada satu buku di otak-atik sampai 100.000 kali, masih aja orang menemukan hal baru gitu loh. Orang kalau menulis wahyu menulis tafsir masih ada lagi hal baru yang bisa disampaikan. Betul. Itu artinya Islam ini sejak semula punya bahasa wahyu yang sangat tinggi.
Nah, makanya benar kalau dari sisi ini, benar Arab identik dengan Islam. Benar, tapi dari sisi ini. Dari Kalau segi bahasa Arab punya iya, keunggulan benar. iya, kalau dari segi keturunan ya tunggu dulu ya. Kalau alis Soalan nanti belum soalnya. tentu. Karena kalau itu kan Iya, nggak iya. bisa orang tiba-tiba Anda Muslim, ya saya keturunan Muslim. Loh, ya. Mhm. Islam itu kesadaran, peningkatan kualitas, penyempurnaan dan lain sebagainya. Mhm. Nah sayangnya Said Isa, problemnya sekarang ini kita memasuki justru identitas kearaban yang tidak esensial, itulah yang ditonjolkan, istilahnya kalau dalam bahasa kerennya, direifikasi. Itu yang diberhalakan, identitas-identitas yang superficial ditonjolkan dalam rangka melawan identitas lain atau mengungguli identitas lain. Pastinya karena itu dalam sebuah pertarungan. Politik biasanya. Kalau Anda mengeraskan identitas tertentu, pasti dalam rangka mengalahkan identitas yang lain dan dalam kontestasi politik. Yeah. Ini yang berarti Anda telah menyeret keutamaan dan kelebihan dan keistimewaan bahasa Anda ke dalam, mohon maaf ini, kubangan permainan politik yang kotor. Anda mengkhianati Arab itu sendiri. Saya mau mengatakan begitu kepada Anda. Mereka yang melakukan ini, makanya oleh sebab itu seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Haidar, kalau kita tarik sedikit ke belakang sejarah, yang mula-mula memainkan isu identitas Arab seolah-olah sebagai sebuah identitas nasional atau identitas rasial atau identitas etnik dalam pengertian segolongan orang saja yang bisa menjadi Arab dan bukan sebuah bahasa yang bisa dicapai atau dipelajari oleh semua orang dan terbuka bagi semua orang. Yang memainkan pertama kali ini adalah Daulah Umayyah atau Bani Umayyah. Dan ini saya bisa buktikan. Tesis ini bisa saya buktikan. Mengapa mereka memainkan gitu? Pertanyaannya kan begitu. Karena satu, kalau dari segi keislaman, Bani Umayyah ini nggak punya legitimasi. Mohon maaf. Sebelum Fathu Makkah siapa musuh Nabi? Mulai dari Nabi di Mekah sampai Nabi terakhir sebelum Fathu Makkah. Siapa musuh Nabi di Makkah? Siapa? Antum aja yang ngomong. Nanti kalau anak ngomong dikira apa-apa. Ya, antum aja yang ngomong. Jelas ya? Musuh Nabi bebuyutan. Artinya bukan musuh cuman WhatsApp-WhatsAppan. Ini musuh betul, mulai dari peperangan militer. Terjadi konflik, terjadi ini segala macam. Tumpah darah. Motor utamanya di Mekah adalah siapa? Golongan tadi? Antum aja yang nyebut. Nah. Siapa tadi? Siapa sih? Siapa? Ente karena dirasil. Ngeblank nih. Oh, ngeblank ya udahlah. Ya itu kelompok ini. Kelompok ini. Tiba-tiba setelah Rasulullah wafat dan Rasulullah ini seorang Rasul yang sangat rahmat yang tidak pernah dalam sejarah. Dan ini seringkali saya katakan penulis-penulis sejarah dalam soal ini mohon maaf sangat-sangat tidak perhatian. Fathu Makkah itu tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Apa itu? Seorang pemimpin membebaskan seluruh musuhnya dari segala tanggung jawab. Bahkan pengadilan tidak ada. Bahkan menunjuk tokoh dari musuhnya itu sebagai rumahnya itu aman. Mana ada. Sampai ketika paman Nabi, Al-Abbas, itu, bertanya, ya Rasulullah, apa yang ente lakukan ini? Ini musuh-musuh ente ini yang mereka ini semua yang bikin ente susah, umat ente susah semua. Harta di Madinah habis dan kok dimaafin begitu. Kata Nabi, apa? Aku lebih baik dari Yusuf. Yusuf itu setelah dimasukkan ke sumur, ketika bertemu lagi dengan saudara-saudaranya, Yusuf bilang, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan lah buat kalian hari ini, Allah telah mengampuni kalian. Mas aku lebih afdal dari Yusuf. Maka Nabi memaafkan semua. Oke? Nah, pasca Fathu Makkah, orang-orang ini kan sudah bergabung nih, kelompok musuh Nabi ini. Rasulullah wafat, terjadi Khulafaur Rasyidin, mereka menemukan kekuasaan pasca Imam Ali, Sayyidina Ali. Mereka perangi, kemudian syahid, terbunuh. Mereka menemukan, mengkonsolidasi kekuasaan. Pakai bendera apa kira-kira? Islam. Ya orang bakal bilang, siapa lu udah kawan musuh ini Islam. Betul. Benderanya apa? Arab. Republiknya apa? Identitas republik atau dinastinya apa? Arab. Tapi bukan Arab sebagai bahasa. Qaumiyah Arabiyah itu awalnya yang disebut sebagai identitas nasional Arab ya sejak Bani Umayyah mendirikan dinasti Umayyah. Tapi unik Ustaz, sempat Ustaz bilang di buku ini bahwa
Arab itu muncul karena ada perlawanan 22 negara terhadap Israel. Itu gimana ceritanya? Oh, itu lompat ke sini ya. Nah, identitas Arab itu kan kemudian setelah dikeraskan sebagai sebuah identitas kebangsaan, etnik, ras oleh Bani Umayyah, pasca atau terjadi pemberontakan yang lucunya di wilayah-wilayah Ajam ya. Terjadinya pemberontakan awal Bani Abbas itu kan wilayah-wilayah Ajam. Bani Abbas yang juga sebenarnya orang Arab, tapi memakainya orang-orang Ajam. Makanya komandan-komandannya, menterinya, kabinetnya rata-rata non-Arab, non penutur bahasa Arab, orang Ajam. Terus berjalan, maka identitas ini menjadi barang perebutan. Identitas Arab yang aslinya, yang hakikatnya sebagai bahasa, udah hilang, udah jejaknya. Gak ada, gak dibahas lagi orang. Pokoknya Anda muka begini Arab, Anda dari Timur Tengah Arab, pokoknya semua orang Arab. Enak dong. Al-Quran Arab, dapat gelar tiba-tiba daftar kan gitu. Dimanfaatin macam-macam sampailah Liga Arab. Oleh sebab itu definisi Liga Arab yang terdiri dari 22 negara di 2 benua, artinya di Asia dan Afrika itu tidak lagi bisa mendefinisikan Arab sebagai kebangsaan lagi karena sudah terdiri dari macam-macam bangsa dan suku. Maka mereka memutuskan identitas Arab dalam Liga Arab adalah masyarakat atau negara yang bertutur bahasa Arab dan memiliki aspirasi kearaban. Yang dimaksud aspirasi kearaban dalam pembentukan Liga Arab itu adalah perlawanan terhadap penjajahan ketika itu. Kan memang itu dalam rangka melawan penjajahan Inggris, Inggris, Utsmani bahkan sebelumnya. Ya, ingat ya, itu kan ada penjajahan Inggris, ada penjajahan Utsmani, ada pokoknya segala macam penjajahan itu disebut sebagai aspirasi Arab. Nah, itu sampai penjajahan juga terhadap tanah Palestina. Kira-kira begitulah identitas yang disebut sebagai Liga Arab sekarang. Wala keturunan, wala ke nasab, nggak ada itu. Benar. Kalau Anda ke Arab, nah ini saya satu lagi sedikit aja tips buat mereka yang mungkin jarang bertemu dengan orang-orang Arab. Kalau Anda pergi sekarang ke Hong Kong, nggak akrab dengan orang Cina, Anda pikir ini semuanya orangnya sama semua, satu suku, satu. Padahal enggak. Bagi di mata orang Cina ini beda-beda ini sukunya, dia bisa tahu ini orang apa. Sama seperti kalau orang Arab ini ke Indonesia, dilihat itu semua orang sama. Semua orang ini Jawa. Nah, di sini ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Madura, Bugis, Makassar, Padang, Melayu, macam-macam. Tapi mata orang Timur Tengah akan melihat ini semua sama. Sama seperti orang non-Arab melihat mukanya orang Arab semuanya sama. Padahal orang Arab itu beda-beda. Baik dari sukunya, turunan-turunannya beda-beda. Dan orang yang jeli akan tahu, ini Arab daerah sini, ini Arab daerah selatan, ini Arab daerah tengah, dari Najd yang model begini, dari tahu. Mereka akan lebih awas. Gitu. Masya Allah, Ustaz, sebelum masuk ke Habib. Ya. Kenapa? Apa hikmah? Berat itu. Padahal itu mestinya di depan aja. Apa hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di Arab dan bertutur bahasa Arab? Karena tidak ada bahasa lain yang mampu menampung wahyu seperti bahasa Arab. Gitu ya, Ustaz? Gitu. Sekompleks itu bahasa Arab, seajaib itu bahasa Arab ya? Tidak ada. Orang malah bilang yang tahu bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya saya sedikit tahu bahasa Inggris, sepakat bahwa kelebihan bahasa Inggris dalam kepraktisan dan kesimpulannya. Nggak ada orang yang bilang kelebihan bahasa Inggris itu kompleksitasnya, enggak. Tapi kelebihan bahasa Arab justru itu di situ kelebihannya, kekompleksannya, kerumitannya bahasa itu. Jadi bahasa ini nggak ada orang yang bisa mengatakan saya sudah menguasai bahasa Arab. Kalau ada orang bilang gitu, imma dia tertipu, atau dia ya memang lagi ngebluff aja, canda. Nggak ada orang berani ngomong saya sudah menguasai bahasa Arab. Jadi kenapa Arab yang Ustaz bahas? Kenapa nggak identitas Cina itu ilusi, identitas Jawa itu ilusi, identitas Sulawesi itu ilusi? Itu kan soal ilusinya. Nah ini masuk topik kedua gitu. Nah, ilusinya itu adalah ketika seorang yang dianggap menyandang identitas Arab secara superficial dan tampilan luar mengira bahwa identitas itu memiliki keunggulan sebagaimana hakikatnya. Itu ilusinya di situ. Bukan ilusinya itu pada hakikat identitas Arab, enggak. Ilusinya adalah sang penyandang, karena yang berilusi ini kan orang. Saya misalnya nggak ngerti bahasa Arab, nggak tahu literasi bahasa Arab, nggak punya kemampuan apa-apa, tidak tahu apa-apa, bangga sebagai orang Arab. Kenapa? Karena hidung mancung. Siapa lu?
Hidung mancung apa hebatnya? Hmm. Apa hebatnya hidung mancung? Hmm. Anda tahu nggak salah satu operasi nose job operasi hidung terbesar di dunia ini di Timur Tengah. Saking nggak sukanya perempuan-perempuan di sana hidungnya mancung. Why? Kenapa? Orang yang mancung nggak suka hidung yang mancung. Salah satu dokter yang paling sibuk di Timur Tengah itu dokter urusan operasi hidung. Kebanyakan sampai ada filmnya. Debu saja. Nah, bukan, dia nggak suka aja hidungnya mancung. Dia pengen hidungnya seperti orang Jepang. Oh, gitu. Jadi rata-rata kalau keluar dari operasi hidung itu dia hidungnya jadi begini. Dan ini benar. Iya. Terutama misalnya di wilayah seperti Arab, Iran yang saya tahu juga. Iran itu sangat umumnya perempuan sebelum menikah nose job dulu. Tadi film melakukan operasi hidung. Film apa tadi? Ada judulnya apa gitu? Tentang itu betapa banyaknya anak-anak remaja. Kayak di sini dulu musim orang pakai behel. Nah, behel di Iran itu dulu orang umumnya perempuan yang gadis hidungnya dipesekin. Ayo. Berarti hidung mancung bukan kelebihan. Iya, bagi mereka yang hidungnya mancung. Betul. Nah, jadi tampilan luar itu bukan keutamaan. Tampilan luar itu keutamaan itu datang dari upaya. Nah, ini di sini ilusi itu terjadi akhirnya. Iya. Ilusi bahwa dia lebih unggul daripada lebih unggul karena postur tubuh, karena keturunan. Apa itu? Betul. Itu ilusinya. Bukan identitasnya yang ilusi. Iya. Jadi ilusi identitas karena sang penyandang identitas ini berilusi tentang keunggulan. Bukan hakikat identitasnya itu nggak ada, salah. Itu satu. Kedua, makna ilusi itu bukan ketiadaan. Ilusi itu salah pandang. Yeah. Jadi ini di sini juga orang sering kali mengira kalau kita bilang Anda berilusi, artinya Anda tidak berpikir dong. Enggak, bukan. Sesuatu itu disebut ilusi ketika kita salah memandangnya. Misalnya orang biasa mencontohkan yang sering disebutkan ilusi itu produk ilusi misalnya ketika orang memasukkan tongkat ke dalam air terlihat bengkok. Apakah air membengkokkan air? Apakah air membengkokkan tongkat? Tidak, air tidak membengkokkan tongkat. Terlihat oleh kita tongkat bengkok karena teradanya apa yang disebut sebagai ilusi optikal, ilusi pandangan mata. Gitu. Optical illusion. Begitu juga ketika kita di padang Sahara ngelihat ada fata morgana seperti air, kita ngelihat itu seperti air. Padahal itu bukan air, itu nggak ada, malah itu panas. Iya. Oke, masuk ke bab yang ditunggu-tunggu Ustaz. Ya. Jika Arab itu ilusi, sudah 1 jam tapi ini. Apakah Habib atau Sayyid itu ilusi? Masalahnya ada literasi. Bahkan hadis cukup sahih bahwa Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada kita 2 pusaka yang agung. Yang pertama itu Al-Quran dan Itrah atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad orang Arab, Ustaz. Nah, apakah jika disebut identitas Arab itu semua ilusi? Keturunan orang Nabi orang Arab. Iya. Sebagian mereka nggak bisa bahasa Arab, sebagian besar. Apakah Habib itu bisa ada yang ilusi begitu, Ustaz? Oke, ini penting ya, karena ini masalah seringkali orang bilang, apakah keturunan Nabi punya kemuliaan? Ya jelas. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu terlalu jelas mengatakan walaqad karramna bani Adam. Semua manusia Allah muliakan. Jadi semua manusia itu punya kemuliaan. Pertanyaannya, kalau Allah bilang Bani Adam memiliki kemuliaan, tapi kita nggak lihat kemuliaan pada orang itu, berarti kemuliaan itu masih potensial. Jadi beda antara kemuliaan yang sudah diraih dan diaktualisasikan dan dikerjakan dan dihasilkan dengan jerih payah, kesabaran dan lain sebagainya, dan potensi kemuliaan. Potensi kemuliaan baru potensi, sama seperti antum. Bikin usaha, ada potensi untung? Enggak, ada potensinya. Ada potensi untung. Sudah pasti untung belum tentu. Belum tentu, nanti kalau sudah mulai transferan uang masuk, ini baru saldo ini, berarti baru untung. Tapi nggak ada orang yang memulai usaha tidak melihat potensi untung, nggak ada. Jadi potensi itu ada, tapi sebuah keberadaan yang masih bersifat harapan. Ya, ini pertama. Jadi, apakah keturunan Nabi mulia? Betul, mulia secara potensial. Kemuliaan potensial. Bagaimana dia berproses dari sekedar keturunan biologis Nabi menjadi kemuliaan aktual? Inilah transisi dari sekedar keturunan menjadi seorang yang
mulia. Ini yang saya bilang sebagai kehabiban dalam makna yang sebenarnya. Meskipun saya Habib itu sendiri klaim untuk sekedar judul buku ya. Saya bukan Habib, pasti jauh masih. Kira-kira ada begini. Jadi biar banyak yang beli. Ya, jadi ada kehabiban yang bersifat dasein yang kita lihat. Habib pasti keturunan Nabi Habib. Tapi ada kehabiban yang dasol, ada yang ideal. Yang harus dicapai itu yang ideal, dan itu saya gambarkan di dalam buku ini sejumlah Habib yang dapat dianggap sebagai Habib ideal yang kemuliaan mereka sudah aktual. Tapi sebagian yang lain kemuliaannya masih potensial. Itu kira-kira. Nggak tahu Oke. masuk apa enggak. Jadi ya mungkin mulia potensi untuk mulia, tapi belum tentu ya kalau sebagaimana sabda Nabi tadi sendiri, lan yatafarraqa, gimana sih kalimatnya? Mereka tidak akan berpisah. Ya, kalau itu lain lagi, dan itu saya sudah katakan, karena kalau hadis itu terjadi kontroversi apakah terbatasi atau tidak terbatasi. Jadi itu tema yang akan panjang lebar lagi tentang siapa itrati ahli baiti itu. Yang tidak akan berpisah dari Quran, karena itu kan janji Nabi. Apakah mereka semuanya atau terbatas? Umumnya pendapat mengatakan, ya harusnya terbatas. Umumnya pendapat ya. Yang ekstrim mengatakan, enggak terbatas semuanya, pokoknya yang ada aliran darah Nabi di situ. Nah, ini persoalan. Karena tidak sesuai dengan fakta yang terlihat secara nyata. Karena sebagian besar mereka itu tidak mencapai makom ketidakterpisahan dengan Al-Quran kan. Sebagian besar kan masih terpisah. Iya. Ya, bagaimana dengan umat muslim? Kalau antum kan memang tidak terpisah dari Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Misalnya dikantongin. Iya. Betul. Tapi kalau masuk ke toilet nggak boleh juga, Pak. Betul. Tadi taruh di mobil. Lah itu, masih terpisah kan? Masih terpisah. Tapi di hati selalu insya Allah. Ustaz, gimana? Tapi masih ada, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz tentang umat muslimin yang masih menghendaki untuk mengistimewakan keturunan Arab dan Habib? Begini, orang mau mengistimewakan menghormati orang lain itu kelebihan bagi yang menghormati. Belum tentu yang dihormati memiliki kelebihan. Tetapi penghormatan itu sendiri jatuh sebagai kelebihan dan keutamaan bagi yang menghormati. Karena menghormati orang itu sendiri adalah suatu kehormatan. Suatu kemuliaan. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dihormati itu layak untuk mendapatkan kehormatan? Ini pertanyaan lain lagi. Itu tanggung jawab lain lagi. Different thing. Oke. Tanggung jawab yang dihormati, kamu yang sudah dihormati ini merasa harus menjaga penghormatan ini sehingga sinkron atau enggak? Kamu merasa ini sudah given, taken for granted, gratis nih. Orang kedua melakukan apa aja udah nggak peduli, pokoknya saya pasti akan tetap dihormati. Kalau kayak gitu cara berpikirnya, pasti penghormatan itu akan turun. Pasti. Tapi kalau enggak, saya karena mendapatkan penghormatan, saya harus gigih lebih serius. Ini, itu justru akan memicu. Antara yang menghormati dengan yang dihormati akan terjadi saling jaga. Dan terjadi satu habitat kebaikan. Jadi mutualisme, simbiosis, ya, kurang lebih ya. Saling mengisi. Betul. Nah, masyarakat Nusantara ini sudah sejak mungkin kalau catatan sebagian orang ini malah saya sendiri baru mendengar ya, misalnya sebagian sayyid itu datang dari Madinah itu di abad kedua Hijriah. Artinya ini kita bicara 200 tahun yang lalu. Tak main-main. Karena kerajaan Perlak aja itu kan itu abad ketiga Hijriah. Iya. Dan tidak mungkin orang membangun kerajaan tanpa masyarakat. Artinya masyarakat itu sudah tersedia kan. Basis sosial politiknya dan ekonominya sudah ada. Nah, kerajaan Perlak itu di situ tahun itu rajanya Sayyid. Medibaja ya, yang kita tahu. Artinya memang Sayyid itu sudah punya akar sejarah di Indonesia yang tidak bisa. Artinya penghormatan itu ada sebabnya. Jejak historis yang tidak yang lama. Mungkin baru itu sudah lama. Persoalannya kan kita ingin mengatakan kepada yang baru-baru ini, kalian jangan masuk ke wilayah di mana kalian akan menjadi sasaran tonjokan, sasaran kecaman. Karena wilayah politik itu wilayah konflik keras. Lain kalau misalnya forum begini nih betapapun nggak ada unsur kekuasaan, kita diskusinya biasa aja. Tapi kalau masuk politik itu kan masalah kekuasaan, kepentingan. Gitu kira-kira.
Ya, betul Ustaz. Masya Ya. Allah, Masya Allah. Ya artinya itu sebab dari kakek-kakek kita lah. Betul. Ya Pak, sepantasnya dijaga ya. Nah itu. Nah pesan Ustaz untuk para keturunan Arab atau Sayyid, bagaimana caranya mereka membawa diri begitu? Ya, kalau menurut saya simpelnya bagi keturunan Arab, kembalilah kepada akar dan esensi Arab sebagai sebuah bahasa, sebagai sebuah literasi. Dan alhamdulillah yang lucu, bahkan kalaupun keturunan, jadi ada kelebihan memang orang Arab ini, kalaupun keturunan tidak bisa berbahasa Arab, umumnya itu pandai berkomunikasi. Oke. Itu menunjukkan memang ternyata bahasa itu menekan kepada genetika juga. Yeah. Jadi kognisi itu punya efek terhadap genetik. Jadi umumnya pandai bicara, pandai berkomunikasi. Bahkan kalaupun tidak mengenal literasi Arab. Pandai majelas. Ya. Pandai ngomong. Betul. Ya. Dan seperti ini guru kita Habib Mustafa Najib, pandai menulis. Itu memang bakat. Tapi kalau dia kembali kepada esensi Arab, dia akan dapat satu sentuhan yang jauh lebih tajam lagi, lebih gila lagi. Nyetrum tuh bahasa. Itu yang pertama. Bagi Habib, kembalilah kepada akar-akar kehabiban. Aslinya Habib, apa sih? Thariqah Alawiyah, apa itu Thariqah Alawiyah? Pelajari, kalau kembali ke situ, maka Anda menjadi insan Habib dan Arab yang sejati. Sekaligus juga tidak bertentangan dengan fakta Nusantara dan Indonesia, nggak bertentangan. Justru berkontribusi positif. Karena peradaban Nusantara ini sudah merasakan kearaban dalam pengertian bahasa dan literasi Arab sejak ribuan tahun, dan juga merasakan kemuliaan Habib sudah ribuan tahun. Jadi kembalikan kepada aslinya, maka semua unsur yang buruk itu akan hilang. Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Ustaz Musa. Oke, tadi saya mendapat pesan dari panitia, waktunya Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau bahkan yang melalui Zoom boleh bertanya, nanti Kak Isti barangkali boleh di WhatsApp ke saya. Tapi kita kasih kesempatan dulu yang khusus customer jendela jiwa ini. Siapa yang mau bertanya silakan. Silakan. Boleh. 15 menit barangkali. 15 menit. Kita aja. Right. Baik, silakan. Dengan Bapak siapa? Hasbullah. Bapak Hizbullah, Masya Allah. Silakan, Bapak Hizbullah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Ustadz Muza tetap sehat walafiat. Dari penjelasan Ustadz tadi, saya menangkap bahwa sejatinya Arab itu parameternya adalah bahasa begitu. Apakah dengan begitu boleh membuka ruang kepada orang yang dalam genetiknya itu bukan Arab menjadi seorang Arab yang sejati karena penguasaan akan bahasa Arab itu? Terima kasih Ustaz. Jadi kalau ini uniknya sejarah bahasa Arab. Kalau Anda lihat pengembang bahasa Arab atau ahli-ahli kamus, ahli-ahli bahasa Arab, itu umumnya orang yang secara genetik bukan Arab. Contoh satu, Ibn Manzur, pengarang karya kamus Arab terlengkap, namanya Lisanul Arab. Aslinya orang Afrika. Kedua, mufassir atau ahli tafsir yang paling dianggap mampu mengurai balaghatul Arab, balaghatul Quran, balaghah itu keelokan bahasa Al-Quran, itu adalah Az-Zamakhsyari, aslinya orang Iran. Jadi sebetulnya mereka berdua ini dalam literatur Arab ya sudah jelas patut dan layak menyandang sebagai Arabi, memiliki identitas Arabi. Kenapa? Karena mereka meskipun secara superficial, secara morfologis bentuk tubuh dan lain sebagainya bukan dari keturunan penutur Arab, tapi mereka mampu menyelami bahasa Arab dan menjadi seorang Arabi yang sejati. Dan itulah yang saya bilang saya alami pada orang Arab sendiri mengatakan saya ini yang bentuknya seperti ini. Jawi karena tutur kata saya tidak, cengkoknya tidak sama-sama orang Arab. Sementara ada orang Sunda dan orang Jawa yang saya kenal oleh orang Arab disebut sebagai Arabi. Jadi di sana pun ternyata identitas ini dinamis gitu loh.
Saya berubah identitas kan, berarti saya yang di sini disebut Arab dari kecil, sementara dua orang itu pasti tidak pernah dipanggil sebagai Arab, tapi di tanah Arab kita berganti identitas. Jadi identitas itu bisa dinego lagi. Tapi yang penting ada esensi, yaitu bahasa. Itu kalau kita kehilangan pada esensi, kalau kita kehilangan esensi itu, yang lain-lain jadi nggak bermakna dan kontradiktif. Gitu. Balik ke esensi. Kira-kira begitu. Pak Hizbullah, kira-kira menjawab Pak Hizbullah? Alhamdulillah. Teman-teman ada lagi? Pak Mus barangkali ingin bertanya? Bukan bertanya, berkomentar dong. Insyaallah. Betul, berkomentar. Silakan Pak Mus. Kita kasih kesempatan barangkali. Ya. Nanti dulu, oke. Dari Zoom ada yang ingin bertanya? Belum ada? Masya Allah. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, barangkali Ustadz Musa bisa memberikan kesimpulan sebelum kita tutup, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan buku ini minimal itu mampu meredefinisi identitas Arab dan mengembalikannya kepada hakikat, kepada sesuatu yang esensial. Dan tidak lagi menjadikan identitas Arab itu sebagai ajang perebutan politik atau dipakai untuk kontestasi politik. Sehingga kearaban dan segala macam yang menempel padanya, yaitu Islam, Al-Quran dan semuanya itu jadi jamban, ya. Jadi tempat orang buang kotoran. Dan sebab musabab kebencian orang terhadap Arab yang menempel pada Islam. Itu yang kita khawatir. Dan itu terjadi kan. Akhirnya caci maki terhadap Arab itu terjadi dan muncul. Ini yang pertama. Yang kedua, harapan dari buku ini adalah, saya sebagai penulis itu adalah keturunan Habib pada umumnya, itu jadi mengenal dan tahu bahwa kemuliaan yang ada di dalam garis turunannya itu adalah suatu kemuliaan yang potensial. Dia perlu diaktualisasikan secara serius melalui suluk, akhlak, ilmu, takwa, pelayanan sosial, pengetahuan dan lain sebagainya, dan prestasi, karya dan seterusnya, sehingga dia layak menyandang kemuliaan sebagai keturunan Nabi. Saya kira poin utamanya dua. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan jazak. Sekali lagi boleh apresiasi buat Ustadz Musa, teman-teman, atas ilmunya yang sudah kita sharing. Buat teman-teman yang ingin mendalami lebih jauh, silahkan dibeli bukunya di Jendela Jiwa. Tidak mahal, insya Allah murah, untuk sebuah ilmu yang luar biasa mencerahkan, perspektif baru buat kita, jarang dibahas. Ada ilmu tentang banyak macam-macam ya Ustaz ya, tentang bagaimana kita memahami sejatinya itu Arab apa, supaya kita bisa lebih memaknai lagi, terutama para teman-teman yang keturunan Arab ini penting buat beli buku ini dan baca buku ini, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kenapa? Ada pesan panitia? Oh, foto, siap. Teman-teman, sekian dari kesimpulan tadi menutup akhir perjumpaan kita. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.